Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, cuacanya. Cuacanya nih pagi-pagi udah hujan ini. Ini hari Senin tanggal 12 Januari. Cuacanya syahdu banget dah. Enak banget kalau buat tidur mah. Aduh, ini kan cuaca bikin badan kagak enak nih. Panas dingin. Kalian semua pasti pernah ya yang namanya ke rumah sakit kan. Ya walaupun kita nggak sakit tapi kita nganterin orang yang sakit. Pokoknya kalau ke rumah sakit itu nyebelin banget lah pokoknya. Apalagi ketemunya sama dokter yang ngaret. Gue pernah ngalamin ya, ketika gue nganterin anak gue. Ceritanya anak gue habis operasi usus buntu. Ya kan ada kontrol ya, kontrol setelah operasi itu, seminggu setelah operasi. Seminggu pertama pas gua mau kontrol, jadwal kontrol, nggak taunya dokternya nggak ada kan. Dokternya ngikut liburan, pas banget kemarin Natalan ya. Oke lah, biarin lah. Itu cuman kontrol ngelihat perban anak gua. Oke, berganti lagi, dijadwalin lagi minggu depan. Minggu depan dijadwalnya dikasih tahu lewat WA. Dokter adanya dari jam 1 sampai jam 3. Oke lah. Di situ ada pemberkasan jam 12 gua disuruh datang. Oke, gua datang sesuai jadwal. Jam 12 gua datang siang. Gua berdua sama anak gua ke rumah sakit. Sampai di sana ya berjalan dengan lancar ya kan. Kirain itu udah telat ya gitu, gue nyampe di rumah sakit itu jam 1 ya kan. Pas dong sesuai jadwalnya. Jam 1 sampai jam 3. Dan ternyata pas gue sampai rumah sakit lalu gue naik ke polinya itu udah rame banget ya kan. Udah rame. Biasalah ya, saya nungguin tuh kan, gue nungguin dokter sama yang lainnya bareng-bareng kan itu. Udah gitu itu dokternya dokter spesialis bedah anak kan. Udah nungguin jam 1, setengah 2, jam 2, setengah 3, sampai jam 3 itu dokter belum datang juga. Aduh, biasaan banget tuh dokter ngaret. Pasti udah pernah dong ya. Hari itu gue ngeliat anak gue udah pindah sini, pindah sono, udah main game dari level 1 sampai tamat. Dan gue lihat yang sekeliling lainnya, ada yang duduk ngedepor, ada yang anaknya nangis. Aduh, gue bilang ini dokter kemana ya? Orang mah ya kalau emang jadwalnya nggak tepat gitu kan, bilang kayak di situ ya kan, jangan buang-buang waktu orang. Ini yang ada yang nganterin pada puyeng semua, sakit semua. Yang tadinya nggak darah tinggi jadi darah tinggi ya kan. Yang tadinya nggak puyeng jadi puyeng. Aduh, yang tadinya pokoknya udah orang sehat bisa sakit dah pokoknya kalau ke rumah sakit mah. Udah pokoknya nyebelin banget tuh hari. Datang jam berapa tuh dokter? Jam setengah 4. Udah gitu ngantri kan lama. Adalah itu 30-an orang mah. Sampai jam setengah 6 baru dipanggil gua. Anak gua baru dipanggil. Pasti panggil apa? Udah dibuka doang perbannya. Udah, perbannya bagus nih gitu. Udah bagus, kering, udah dok gitu doang. Iya gitu dok. Dalam hati sial. Lama-lama buang-buang waktu cuman buka perban doang. Tadi mah gue buka perban aja di rumah, udah tinggal buka doang ya kan. Ada lagi pengalaman gue ya kan. Waktu itu gue
rumah sakit juga, anak gue juga di rumah sakit yang lain lah. Oke, udah selesai, tinggal ngasih obat ke farmasi. Gue tungguin ya kan, sejam 2 jam gue tungguin, kok belum panggil, gue tanya ya kan ke farmasinya, sus, ini obat atas nama anak saya udahan belum ya? Belum pak, ngantri masih lama gitu. Kalau mau nanti bisa balik lagi sore gitu. Bener sus? Iya, ya udah. Itu rumah sakit jaraknya lumayan jauh lah, sekitar 5 km lebih lah. Rumah oke lah, gue balik ya kan. Gue balik dulu, makan apa. Pas sudah sore lah, udah waktunya gue mau ngambil. Gue balik lagi dong ke rumah sakit ya kan. Balik lagi ke rumah sakit, apa yang gue dapat? Sus, mana obatnya? Atas nama anak saya. Dikasih lah tuh. Maaf pak, ini obat atas nama anak bapak nggak ada pak gitu. Ini harus tebus di apotik. Dalam hati gua tepok jidat, ngapa nggak ngomong dari tadi gitu. Kalau emang obatnya nggak ada, ngomong dari tadi. Ini udah gua nungguin lama dari tadi, gua balik lagi, aduh ini udah bukan buang-buang waktu lagi nih, tenaga, pikiran, sama duit. Kan tahu sendiri di rumah sakit parkir makin lama makin gede, makin bengkak biayanya. Bilang ini bisnis apa ini ya, bisnis macam apa ini di rumah sakit. Pokoknya jangan sampai dah ngalamin lagi dah kejadian kayak gitu. Amit-amit jangan ada lagi kayak gitu. Bobroknya rumah sakit Indonesia.